وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai seperti biasa. Kajian kita dibagi menjadi 3 sesi ya. Sesi yang pertama adalah menghafal kosakata populer Al-Quran beserta domir dan tasyrif. Kemudian yang kedua adalah materi tentang nahwu. Dan yang ketiga adalah praktek membaca kitab Arab, kitab gundul. Oke, sekarang kita akan mengulang-ulang lagi kosakata yang sudah pernah kita hafalkan ya, dari mulai huruf jar, huruf ataf, isim isyarah, isim mausul dan seterusnya. Oke, boleh diikuti tapi audionya dimatikan dulu agar suaranya tidak saling bersahut-sahutan gitu ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, au atau am atau, hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di situ. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang, amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama, inna sungguh, innama sungguh hanya, anna sungguh, annama sungguh hanya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh. In jika, kalau, id ketika, ida apabila, amma adapun, imma ada kala, lama ketika, man barang siapa, la tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna tanpa, siwa selain, ahal apakah, ayu yang mana,
Aina di mana, anna dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Huwa dia hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami, kitabuhu kitab dia, kitabuhum kitab mereka, kitab buka, kitab kamu, kitab bukum, kitab kalian, kitabi, kitab saya, kitabuna, kitab kami, kitabi, kitab saya, kitabuna, kitab kami. Darabahu memukul dia, darabahum memukul mereka, darabaka memukul kamu, darabakum memukul kalian, darabani memukul saya, darabana memukul kami, darabani memukul saya, darabana memukul kami. Daraba dia memukul, darabu mereka memukul, darabta kamu memukul, darabatum kalian memukul, darabtu saya memukul, darabna kami memukul, darabtu saya memukul, darabna kami memukul. Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Ya, nah itu yang sudah pernah kita pelajari dan kita hafalkan ya. Semoga mudah dihafalkan karena ini kosakata sering sekali keluar dalam bahasa Arab atau dalam kitab atau dalam percakapan atau dalam bacaan-bacaan Arab. Nah, sekarang kita akan mempelajari tasrif ya. Tasrif itu perubahan kata. Dalam bahasa Arab satu kata bisa berubah dari akar katanya menjadi kata yang banyak. Ya, ini memang di jilid 2 tidak ada, ini ada di jilid 1 yaitu pembahasan tentang terjemah Al-Qur'an ya, tentang tasrif. Cuma akan kita sampaikan ya agar yang mungkin tidak ikut di kelas terjemah Al-Qur'an bisa mendapatkan materinya. Nah, ini kita akan belajar pola pertama dulu ya, pola atau rumusnya. Rumusnya itu fa'ala yaf'ulu uf'ul. Ini yang paling kanan. Fa'ala sudah yaf'ulu sedang uf'ul titik-titik lah. La taf'ul jangan titik-titik. Fa'lan titik-titik an. Ya, titik-titik an. Fa'ilun yang titik-titik. Maf'ulun yang di titik-titik. Fu'ila sudah di titik-titik, yuf'alu sedang di titik-titik. Nah, ini polanya ya atau rumusnya. Nah, contohnya adalah nasoro. Nah, perhatikan nasoro nanti akan mengikuti pola
fa'ala yaf'ulu, uf'ul dan seterusnya. Nah, lagunya begini. Nasara sudah menolong, Yansuru sedang menolong, unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Gitu ya. Nasara sudah menolong, Yansuru sedang menolong, unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusirayun soru. Ya, dua yang terakhir tidak kita artikan, tapi di dalam hati kita artikan ya. Nusiro sudah ditolong, yunsoru sedang ditolong. Ulangi lagi ya. Nasara sudah menolong, yansuru sedang menolong, unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusirayun soru. Gitu. Ya, jadi ada 9 bentuk. Ada 9 bentuk. Khalaqa sudah menciptakan, yakhluqu sedang menciptakan, ukhluk ciptakanlah, la takhluk jangan ciptakan, khalqan penciptaan, Kholikun yang menciptakan, makhlukun yang diciptakan, khuliqa yukhlaku. Zakara sudah mengingat, yazkuru sedang mengingat, Uzkur ingatlah, la tazkur jangan ingat, zikron pengingatan, zakirun yang mengingat, mazkurun yang diingat, Zukira yuzkaru. Abada sudah menyembah, Ya'budu sedang menyembah, U'bud sembahlah, la ta'bud jangan sembah, ibadatan penyembahan, abidun yang menyembah, ma'budun yang disembah, ubida yu'badu. Kafara sudah mengingkari, yakfuru sedang mengingkari, ukfur ingkarilah, la takfur jangan ingkari, kufran pengingkaran,
Kafirun yang mengingkari, makfurun yang diingkari, kufira yukfaru. Ya, itu ya. Silakan yang sudah hafal, silakan. Saya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoro sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah, la tangsur jangan tolong. Nasiron pertolongan, nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusira yusaru. Khalaqa sudah menciptakan, yakhluku sedang menciptakan, ukhluk ciptakanlah, la takhluk jangan ciptakan, khalqan penciptaan, kholikun yang menciptakan, makhlukun yang diciptakan, khuliqo yukhlaqu. Zakara sudah mengingat, yazkuru sedang mengingat, uzkur ingatlah, la tazkur jangan ingat, zikron peringatan, zakirun yang mengingatkan, mazkurun yang diingatkan, zukira yuzkaru. Abda sudah menyembah. Abdan ya Pak? Abda ya? Oh abada. Abada sudah menyembah. Ya'budu sedang menyembah. Bud sembahlah, la ta'bud jangan sembah, ibadatan penyembahan, abidu yang menyembah, ma'budun yang disembah, ubida yu'badu. Kafaro sudah mengingkari, yakfuru sedang mengingkari, ukfur ingkarilah, la takfur jangan ingkar, kufron pengingkaran, kafirun yang mengingkari, makfurun yang diingkari, kufira yukfaru. Mumtazah, bagus. Baik. Ada yang lain mungkin yang mau mencoba? Silakan. Saya boleh Ustaz? Boleh, ya kan, Pak Ustadz ini. Dari Nasoro Ustaz ya? Dari Nasoro. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoro sudah menolong, yansuru sedang menolong, unsur tolonglah, la tansur jangan ditolong, nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusiro sudah ditolong, yunsaru sedang ditolong. Khalaqa sudah menciptakan, yakhluqu sedang menciptakan, ukhluk ciptakanlah, la takhluk jangan Ciptakan. la takhluk jangan menciptakan, khalqan penciptaan, khaliqun yang menciptakan, makhlukun yang diciptakan, khuliqa sudah diciptakan, yukhlaqu sedang diciptakan,
Zakaro sedang sudah mengingat. Yazkuru sedang mengingat. Uzkur ingatlah. La tazkur jangan mengingat. Zikron peringatan. Zakirun yang mengingat. Mazkurun yang diingat. Dzukiro sudah diingat. Yuzkaru sedang diingat. Abada sedang menyembah. Sudah. Abada sudah menyembah. Ya'budu sedang menyembah. U'bud sembahlah. La ta'bud jangan menyembah. Ibadatan penyembahan. Abidun yang menyembah. Ma'budun yang disembah. Ubida sudah disembah. Ya yu'badu sedang disembah. Kafaro sudah mengingkari. Yakfuru sedang mengingkari. Ukfur jangan ingkarilah. Ukfur ingkarilah. La takfur jangan ingkari. Kufron pengingkaran. Kafirun yang mengingkari. Makfurun yang diingkari. Kufiro sudah diingkari. Yukfaru sedang diingkari. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, cukup ya tentang sorof atau tentang kata populer hari ini. Insya Allah kita lanjut ke tentang sorofnya, tentang apa? Tentang nahwu. Ya. Screen-nya sudah nampak? Belum. Belum. Nah, sekarang baru. Nah, sudah ya. Ini yang fa'ala yuf'alu. Oh, fa'ala yaf'alu. Iya. Tadi Ustaz. Tadi. Fa'ala yaf'alu. Yang tadi Ustaz. Yang tadi ini. Nah, ini sudah. Belum Ustaz. Loading Ustaz. Baru mulai ada. Oke. Ya, sebelum kita lanjut materi tentang nahwu, kita nazamkan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam kata ada 3, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Macam kata ada 3, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu kata bantu. Ciri isim makna benda, awalan alif lam, akhiran tanwin, didahului huruf jar, untuk nama akhiran tak marbutah. Ciri isim makna benda, awalan alif lam, akhiran tanwin, didahului huruf jar, untuk nama akhiran tak marbutah.
Isim mudzakkar laki-laki. Isim muannas perempuan. Zaujun suami laki-laki. Zaujatun istri perempuan. Isim mudzakkar laki-laki. Isim muannas perempuan. Zaujun suami laki-laki. Zaujatun istri perempuan. Isim ma'rifat kata benda khusus. Isim nakirah kata benda umum. Al-kitabu kitab itu. Kitabun sebuah kitab. Isim ma'rifat kata benda khusus. Isim nakirah kata benda umum. Al-kitabu kitab itu. Kitabun sebuah kitab. Isim ma'rifat ada 4. Berawalan al untuk nama. Kata ganti, kata tunjuk. Isim nakirah akhirnya tanwin. Isim ma'rifat ada 4. Berawalan al untuk nama. Kata ganti, kata tunjuk. Isim nakirah akhirnya tanwin. Isim mu'rab berubah akhirnya. Isim mabni tetap akhirnya. Mu'rab zaidun zaidan zaidin. Mabni hadza hadza hadza. Isim mu'rab berubah akhirnya. Isim mabni tetap akhirnya. Mu'rab zaidun zaidan zaidin. Mabni hadza hadza hadza. Isim mufrad ghairu munsharif. Mangkus maksur asmaul khamsa. Isim tasniyah jama' mudzakkar. Jama' muannas jama' taksir. Isim mufrad ghairu munsharif. Mangkus maksur asmaul khamsa. Isim tasniyah jama' mudzakkar. Jama' muannas jama' taksir. Isim mabni ada 5. Kata ganti, kata tanya. Kata syarat, kata penghubung. Yang terakhir kata tunjuk. Isim syarat, isim mabni ada 5. Kata ganti, kata tanya. Kata syarat, kata penghubung. Yang terakhir kata tunjuk. Nah, hari ini materi kita tentang ciri-ciri fiil, ya.
Ciri fi'il makna kerja, waktu akan, sedang, sudah, diawali sin qad saufa, dhamir pelaku lampau sedang. Ciri isim ciri fi'il kata kerja, makna kerja, waktu akan, sedang, sudah, diawali sin qad saufa, dhamir pelaku lampau sedang. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang isim dan macam-macamnya. Sekarang kita bahas tentang fi'il dan macam-macamnya. Nah, agar bisa membedakan atau menentukan fi'il dari yang lainnya, maka ada ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama adalah bermakna kerja, bermakna pekerjaan atau perbuatan. Jadi kalau ada kata bermakna perbuatan, pekerjaan, ya, kegiatan, maka itu salah satu ciri fi'il. Tapi syaratnya harus tahu artinya. Ya, kalau tahu artinya nanti bisa menentukan. Contohnya doroba. Artinya apa doroba? Memukul. Nah, memukul itu kan pekerjaan, perbuatan. Maka doroba termasuk fi'il. Kedua, kalau fi'il itu melekat padanya melekat padanya waktu. Waktunya itu akan, sedang, atau sudah. Doroba sudah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Gitu. Terus ketiga, diawali huruf qad. Ya, kalau isim kan diawali dengan huruf jar. Min, ila, an, ala, dan seterusnya. Kalau fi'il, ciri-cirinya diawali dengan huruf qad, artinya sungguh, atau sa, artinya akan, atau saufa, artinya kelak akan. Ya. Qad doroba, sungguh telah memukul. Qad doroba, sungguh telah memukul. Sa yadribu, akan memukul. Sa akan yadribu memukul, akan memukul. Saufa yadribu, kelak akan memukul. Gitu. Jadi kalau ada kata awalannya sa atau saufa, berarti itu fiil. Kalla saufa ta'lamun. Ya. Kalla saufa ta'lamun. Surat An-Naba. Saufa berarti ta'lamun adalah fiil. Ya. Kemudian mengandung domir pelaku. Domir pelaku itu domir subjek yang sudah kita hafalkan, yaitu doroba, dorobu, dorobta, dorobtum, dorobtu, dorobna. Itu domir pelaku lampau. Doroba, dia memukul. Dorobu, mereka memukul. Dorobta, kamu memukul. Dorobtum, kalian memukul. Jadi akhiran-akhirannya itu adalah domir pelaku lampau. Nah, ada domir pelaku sedang, yaitu yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Tadribu, kamu memukul. Tadribuna, kalian memukul. Domirnya mana? Domirnya itu awalan ya. Ya, yadribu. Nah, dorobanya itu akar katanya. Ya itu artinya dia. Dia sedang memukul, asalnya begitu. Nah, awalan ya ini menunjukkan bahwa itu adalah kata kerja. Yadribu berarti kata kerja. Yadribuna ada ya dan akhiran wawun nun. Ini menunjukkan makna mereka. Tadribu, kamu, awalan ta, kamu. Tadribuna, kalian. Ta titik-titik wawun nun. Adribu, saya, awalan hamzah itu artinya saya. Adribu, nadribu, kami, awalan nun artinya kami. Nah, itu kalau ada kata kerja diawali itu atau domir pelaku lampau, maka itu adalah termasuk kata kerja. Ciri-ciri kata kerja. Ya.
Kemudian fi'il ini dibagi menjadi 4 ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr dan fi'il nahi. Fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari akan sedang, fi'il amr kata perintah, fi'il nahi kata larangan, fi'il madhi kata kerja lampau, fi'il mudhari akan sedang, fi'il amr kata perintah, fi'il nahi kata larangan. Ya. Jadi fi'il mudhari itu menunjukkan makna 2. Zamannya atau waktunya itu 2. Bisa akan atau sedang. Akan terjadi atau sedang terjadi. Kemudian fi'il amr adalah kata kerja perintah. Idrib, pukullah. Nah, kalau doroba sudah memukul. Yadribu akan atau sedang memukul. Idrib, pukullah. La tadrib, jangan pukul. Ya, kalau kita mentasrif itu semuanya dapat. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il nahi. Doroba sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib, pukullah. La tadrib, jangan pukul. Itu 4-4-nya dapat. Nasara sudah menolong. Yansuru sedang menolong. Unsur, tolonglah. La tansur, jangan tolong. Itu ya. Jadi ada ciri-cirinya. Kalau fi'il madhi bentuknya masih asli. 3 huruf. Doroba. Kalau fi'il mudhari ada tambahan ya. Ya, atau huruf alif, nun, ya, ta. Disingkat Anita. Anita itu alif, nun, ya, ta. Kalau fi'il amr ya, idrib ada alif ya, atau unsur. Kalau fi'il nahi pasti ada awalan lam alif. La tadrib, lalu ta dan akhirnya sukun. La tadrib. Fi'il nahi dan fi'il amr selalu akhirannya sukun. La tadrib. Oke. Berikutnya macam fi'il dilihat dari butuh objek atau tidak. Fi'il lazim tak butuh objek. Fi'il muta'addi butuh objek. Nazala turun tak butuh objek. Anzala menurunkan butuh objek. Fi'il lazim tak butuh objek. Fi'il muta'addi butuh objek. Nazala turun tak butuh objek. Anzala menurunkan butuh objek. Gitu ya. Jadi fi'il dilihat dari butuh objek atau tidak dibagi menjadi 2. Ada fi'il lazim tak butuh objek. Dan kedua fi'il muta'addi butuh objek. Contohnya nazala. Saya turun. Ya kan cuma butuh subjek aja. Saya dan turun. Muhammad turun. Tidak ada objek yang diturunkan. Nah, kalau menurunkan baru itu butuh objek. Saya menurunkan. Nah, kita bertanya-tanya, menurunkan apa? Berarti butuh objek, ya. Menurunkan buku atau menurunkan kertas atau batu, itu anzala. Nah, akar katanya dari sama nazala, tapi ditambah a saja ini menunjukkan makna muta'addi. Ya, dakhala masuk, dakhala masuk, Muhammad masuk. Nah, itu kan nggak butuh objek. Tapi kalau memasukkan, adkhala, saya memasukkan, adkhala, adkhaltu, saya memasukkan. Adkhaltu apa? Saya memasukkan motor. Adkhaltu ad-darajah al-bukhariyah. Saya memasukkan motor. Ya, adkhaltu. Dari kata adkhala.
Khoroja keluar. Kalau akhroja mengeluarkan. Akhroja mengeluarkan. Jadi khoroja tidak butuh objek, akhroja membutuhkan objek. Oke, berikutnya ada fiil ma'lum dan majhul atau lebih lengkapnya mabni ma'lum dan mabni majhul. Ya, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Masih bisa pesan buku, Ustaz. Apa? Masih bisa pesan buku, Ustaz. Oh, bisa. Ada pertanyaan? Kalau Nasoro itu gimana, Ustaz? Kalau Nasoro tidak Nolong. bisa karena Nasoro sudah muta'addi. Kalau sudah muta'addi tidak perlu dimuta'addikan lagi. Nasoro kan menolong. Saya menolong kucing. Nah, berarti kan sudah butuh apa? Sudah butuh objek, gitu kan? Oke? Iya. Nah, oke. Oke, selanjutnya fi'il mabni dan fi'il mabni. Fi'il ma'lum dan majhul atau mabni ma'lum dan mabni majhul. Fi'il ma'lum kata kerja aktif, fi'il majhul kata kerja pasif. Doroba memukul, turiba dipukul, yadribu memukul, yudrobu dipukul. Fi'il ma'lum kata kerja aktif, fi'il majhul kata kerja pasif. Doroba memukul, duriba dipukul, yadribu memukul, yudrobu dipukul. Ya. Jadi kata kerja dilihat dari sisi aktif atau pasifnya dibagi menjadi dua. Ada kata kerja aktif yang awalannya me. Kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja aktif itu awalannya me atau ber, ya. Memukul berarti aktif, kata kerja aktif. Dipukul berarti kata kerja pasif. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia gampang, tinggal diawali di atau me. Nah, kalau dalam bahasa Arab bagaimana? Kalau dalam bahasa Arab itu kan kata kerja ada yang lampau, ada yang sedang. Ada yang fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi rumusnya untuk menjadikan kata kerja aktif menjadi pasif dalam fi'il madhi, rumusnya adalah huruf pertamanya di dhammah, huruf pertama di dhammah, satu huruf sebelum akhir di kasroh. Satu huruf sebelum akhir di kasroh. Doroba jadi duriba. Doroba sudah memukul, duriba sudah dipukul. Nasoro jadi apa? Nasoro jadi Nusiro. nusiro, bagus. Kataba jadi apa? Kutiba. Kutiba. Qoro'a jadi apa? Quri'a. Quri'a, bagus. Fa'ala jadi apa? Bila. Fa'ila, bagus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, diwajibkan. Oh, kataba mewajibkan, kutiba Diwajibkan. Fi'il ma'lum. kutiba alaikumussyam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Dan apabila dibacakan, kalau atau dibaca, kalau membaca qoro'a, kalau dibaca quri'a. Nah, itu kalau lampau. Kalau sedang yadribu menjadi yudrobu. Ya. Yudrobu ya. Rumusnya kalau kata kerja sedang mau dipasifkan, rumusnya huruf pertama dhammah, didomahkan, sama seperti tadi. Huruf pertama selalu didomahkan. Satu huruf sebelum akhir di fathah. Nah, kalau yang lampau kan di kasroh, kalau ini di fathah. Asalnya yadribu menjadi yudrobu. Oh gitu. Yudrobu. Yadribu, yudrobu.
yadribu sudah memukul, sedang memukul, yudrobu sedang Dipukul. dipukul. Yansuru jadi apa? Yunsuru. Yunsoru. Yaktubu jadi apa? Yuktabu. Yuktabu. Yaqra'u jadi apa? Yukra'u. Yuqra'u. Bagus. Gitu. Jadi yuqra'u Allah, sedang Masya Allah. dibaca. Ya. Nggak cukup sampai di situ ya tentang Ya, jangan banyak-banyak takutnya nanti pusing. Pak. pusing. Udah pusing tadi. Tanya faktor U, Pak Ustadz. Enggak, insya Allah selama belum umur 80 tahun insya Allah kalau penelitian membuktikan bahwa orang kalau belum umur 80 tahun otaknya masih Oh aktif. gitu, amin. Ya Allah. Ustaz, Ya silakan Udah, Pak. cabut ini aja. terima kasih ilmunya Ustaz. Bukunya isinya sama dengan ini Ustaz. Iya, bukunya itu penjelasan dari ini kan ringkasan saya ringkas dari buku. Jadi menghafalnya pakai sholawat badar Ustaz. Nah, saya baru ini hadir. Iya. Alhamdulillah. Ya, Cepat hafal lah ini insyaallah. ya. Jadi biar ngaji sambil sholawatan. Amin ya Allah. Amin. Sekarang kita praktek baca kitab. Baik, baik. Yang punya buku boleh buka halaman berapa? 47. 47. Kalau prakteknya halaman Halaman berapa ya? 64. 164. Iya. Ya, 164 Pak Ustadz. 164. Baik. Coba. Sekarang kita akan membaca ini. Metode kita nanti kata-kata yang belum pernah muncul akan saya harokati. Kata-kata yang belum saya muncul saya akan harokati kemudian kasih warna merah. Ya, artinya itu kosakata baru. Nah, nanti kalau ada kosakata yang lama sudah pernah kita lewati, sudah kita artikan, berarti warnanya apa? Hitam. Nah, terus tidak ada harokatnya. Ya, karena sudah pernah. Nah, screen-nya sudah muncul? Sudah. Nah, perhatikan di situ ada yang merah, ada yang hitam. Kalau Ya. yang hitam artinya sudah pernah muncul atau sudah jadi bahasa Indonesia. Ya, sehingga tidak perlu dihafal. Nah, kalau yang merah yang ada harokatnya, itu berarti masih asing lah, dianggap masih asing. Perhatikan di situ kan ada yang berharokat full, ada yang berharokat setengah, ada yang tidak bersih, tidak ada harokat ya. Ibu Allah tuqaddama. Baik, saya contohkan dulu cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. An-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun Biha sunatun. wa waqtuha inda ghasli awwali juz'in Juz'in minal wajhi minal wajhi. wa tartibu an la yuqaddama udwun ala udwin. Ya. Lagi faslun an-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa al-ha ya Al-qalbu al-qalbu ya. Saya baca dulu, yang lain diam dulu. Wa mahalluha al-qalbu wat talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha
'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi wat tartibu an la yuqaddama udwun ala udwin. Udwun ala udwin. Ya, ada yang mau baca silakan. Saya Ustaz, insyaallah. Ya, Pak Yadi, monggo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi wat tartibu an la yuqaddama udwun ala udwin. Mumtaz, barakallahu fiik. Yang lain silakan. Satu lagi. Coba saya tahu. Silakan Bu Nurhaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faslun an-niyatu qasdus syai'i Ya. syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa ma kullaha wa ma halluha Wa mahal wa ma halluha bagus. al-qalbu Bagus. wa talaffuzu biha sunnatun wa waqtuha inda wasli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu an la yuqaddama udwun ala udwin. Ala udwin. Bagus. Nah, perhatikan cara menerjemahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. An-niyatu niat. An-niyatu adapun niat. Ya. Qasdu asyai'i adalah menyengaja sesuatu. Menyengaja sesuatu. Muqtarinan berbarengan bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Ya, niat adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu perbuatan hati. Ya, menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Wa mahalluha dan adapun tempatnya niat al-qalbu adalah hati, ya, dan tempatnya niat adalah hati. Tempatnya niat adalah hati. Wa talaffuzu adapun melafalkan niat. Wal talaffuzu adapun melafalkan biha dengan niat. Sunnatun adalah sunnah. Melafalkan niat adalah sunnah. Wa waktuha dan adapun waktunya niat inda ghasli awwali juz'in adalah ketika membasuh permulaan bagian atau bagian pertama, bagian awal. Ya, artinya bagian awal minal wajhi dari wajah. Minal wajhi dari muka. Ya, jadi ketika membasuh bagian pertama yang terbasuh dari muka, itu waktunya niat.
Ya, karena ketika wudhu itu rukun pertama adalah membasuh muka setelah niat. Niat dengan membasuh muka kan berbarengan. Gitu. Wat tartibu, dan adapun tartib. Apa itu tartib? Definisi dari tartib. An adalah bahwa la yuqaddama, tidak didahulukan. Tidak didahulukan udwun, satu anggota wudhu, ala udwin, atas anggota lain. Atas anggota yang lain. Jadi anggota wudhu itu kan muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ya, itu harus urut. Tartib itu urut. Bahasa kitanya itu berurutan. Itu tartib. Ya, bukan tertib. Tertib beda lagi. Kalau tertib itu kan rapi. Kalau tartib itu berurutan. Ya. Berurutan adalah, karena kan rukun wudhu yang terakhir adalah tartib. Berurutan apa maksudnya? Yaitu tidak mendahulukan satu anggota atas anggota yang lain. Artinya harus sesuai dengan tempatnya. Ya. Yang didahulukan ya harus didahulukan, yang akhir ya harus diakhirkan. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal. An-niyatu, niat atau adapun niat. Nah, kenapa saya tambahi adapun? Karena untuk menunjukkan itu tuh subjek atau mubtada. Nanti insya Allah kita belajar tentang mubtada. Nanti ada adapun, ada adalah. Kalau adapun itu mubtada atau subjek, kalau adalah predikat. An-niyatu, adapun niat, qasdus syai'i, adalah menyengaja sesuatu. Muqtarinan, berbarengan, bifi'lihi, dengan pekerjaannya. Bifi'lihi, dengan pekerjaannya. Wa mahaluha, dan adapun tempatnya niat. Mahal itu tempat. Al-qalbu adalah hati. Tempatnya niat di mana? Di hati. Ya. Watalafudhu, dan adapun melafalkan, biha, dengan niat, sunnatun, adalah sunnah. Melafalkan niat hukumnya sunnah. Wa waktuha, dan adapun waktunya niat, ingda ghusli awwali juz'in, adalah ketika membasuh permulaan bagian minal wajhi, dari wajah. Awal itu bahasa Indonesia sebenarnya. Awal itu permulaan. Juz'in, juz itu bagian. Al-Quran ada 30 juz, berarti ada 30 bagian. Wa tartibu, adapun tartib, an la yuqaddam, an adalah bahwa la yuqaddama, tidak didahulukan. Ya, ini pasif ini. Yuqaddama, awalannya dhammah, sebelum akhir fathah, ua. Kalau pasif itu rumusnya ui atau ua. Yuqaddama. Yu dhammah, da-nya itu fathah, ua. Didahulukan, qaddama yuqaddimu. Yuqaddama, tidak didahulukan, udwun, satu anggota, ala, atas, udwin, anggota lain. Ya, tidak boleh nyerobot. Ya, istilahnya kalau ngantri itu, yang namanya ngantri itu kan harus tartib, harus urut, tidak boleh nyerobot. Wudhu pun seperti itu. Wudhu itu ya muka dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Jangan kaki dulu, baru tangan, baru muka, baru rambut. Nah, ini wudhunya tidak sah. Silakan, ada yang mau nyoba? Saya Ustaz. Monggo, silakan Bu. Saya nanya dulu Ustaz. Ini Silakan. kalimat watartibu kan tertib secara bahasa Arab. Ya. Tapi sering diartikan tertib itu tertib yang Ustaz katakan tadi rapi. Iya, salah itu. Salah ya? Salah. Tertib kan rapi kan beda dengan berurutan.
Urutan buntut. Kan mungkin maaf gitu ya. Kalau Ah. nggak berurutan berarti nggak rapi gitu. Iya, Secara- kalau rapi kan definisinya kan umum. Hmm, Memang ya tertib itu salah satu yang rapi gitu ya. dari rapi. Tapi kalau yang dimaksud tartib dalam bahasa Arab itu berurutan. Berurutan ya. Iya. Nanti dikiranya orang kalau wudhu kemudian rame-rame nanti dikiranya tidak tartib gitu. Hmm, Ya enggak? Kalau di masjid kan orang wudhu kan rame-rame gitu ya. ya. Nanti dikiranya wah wudhunya nggak sah. Bukan begitu. Tartib yang dimaksud di kitab itu berurutan dalam rukun-rukun wudhu. Jadi mulai niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan kaki. Maksudnya begitu. Baik. Saya coba Ustaz baca ya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aniyatu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Pasal tentang niat, bahwa niat itu adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya ada di dalam hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan melafalkan lafaz niat tersebut adalah sunnah. Wa waqtuha inda ghasli awali juz'in minal wajhi. Waktunya ketika membasuh bagian muka yang pertama dari wajah. Wa tartibu alla yuqaddama udwun ala udwin, dan tertib yaitu adalah tidak mendahulukan anggota yang satu di atas anggota yang lainnya. Mumtazah, bagus. Terima kasih, Ustaz. Barakallah. Saya Ustaz. Ya, Lewis, Ustadz Lewis. Coba Faslun. kalau yang ini mau nggak Pak? Boleh. Boleh, iya, Mumtaz. Coba kalau Ya. coba. Gundul Ustaz ya. Tantang. Rambutnya nggak ada Ustaz. Gundul ini. Gundul. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal an-niyatu, tentang niat, adalah qasdus syai' muqtarinam bi fi'lihi, menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaan. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya di dalam hati. Wa talaffudhu biha sunnah, melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Wa waqtuha inda ghusli awwali juz'im minal wajhi, dan waktunya ketika membasuh wajah bagian pertama. Wa tartibu, dan berurutan, alla yuqaddama, tidak mendahulukan udhun, anggota wudhu yang awal dengan anggota wudhu yang akhir. Mumtaz, barakallahu fiik. Amin ya Allah. Ada yang mau nyoba lagi? Gundul. Tapi yang gundul nih. Boleh Ustaz? Dari salon ini. Ya, silakan. Faslun an-niyatu. Fasal adapun niat. Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Waktu syai' menyengaja sesuatu muqtarinan bersamaan bi fi'lihi, dengan perbuatannya. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya adalah hati. Wa talaffuzu biha sunnatun, dan pelafalannya adalah sunnah. Wa waqtuha inda ghuslin awwalu juz'in minal wajhi, dan waktunya inda itu ketika ghuslin membasuh awal juz'in, permulaan bagian minal wajhi, dari wajah, itu dari muka. Wa tartibu, dan tartib alla yuqaddama udwun ala udwin, adalah tidak mendahulukan satu bagian ala udwin, atas bagian yang lain. Mumtaz, barakallahu fiik. Ya. Amin. Satu anggota atas anggota yang lainnya. Oke ya, sudah ya, cukup ya. Alhamdulillah. Mumtaz ini. Nah, sekarang ini
bab baru, fasal baru. Alma. Juga sama, ada yang berharokat, ada yang tidak. Ada yang gundul, ada yang gondrong. Itu Bismillahirrahmanirrahim. kayak yang latihan 7 belum Ustaz. Yang latihan mana? 7 yang fardu rukun wudu itu kayaknya Oh, kemarin. loncat ya. Oke, berarti bentar. Oh iya. Rukun wudu. Oh iya. Belum tertulis di saya. Belum, Ustaz. Nanti deh, insya Allah saya kayaknya kelewat, belum tertulis di sini, Pak. Nanti saya tulis dulu ya. Oke. Yang ada dulu deh. Yang ada dulu. Oke. Sudah terlihat semua screen-nya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu ma dunal kullataini wal katsiru kullatani fa aktsaru. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Wal ma'u al-kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu. Ya. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu ma dunal kullataini wal kasiru kullatani fa aktsaru. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi wa in lam yataghayyar. Wal ma'u al-katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu au launuhu au rihuhu. Silakan yang mau baca. Saya coba Pak Ustadz ya. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'u qalilun wa kasirun. Al-qalilu maduna kullataini wal kasiru kullatani fa aksaru. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'i najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'u al-kasiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Iya, bagus. Coba sekarang saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u, adapun air. Qalilun adalah sedikit. Qalil sedikit. Wa katsirun dan banyak. Artinya air itu ada dua macam. Ada air sedikit, ada air banyak gitu. Al-qalilu, adapun air sedikit. Definisi air sedikit itu apa? Ma adalah apa yang. Ma apa yang, maksudnya air. Duna di bawah. Duna di bawah al-qullataini, dua kullah. Oh, duna kullah. Di bawah dua kullah. Di bawah dua kullah. Dua kullah itu sekitar 260 liter. 260 liter. Wal kasiru, adapun air banyak. Kullatani. Kullatani adalah dua kullah.
2 kula. Fa'aksaru atau lebih banyak. Atau lebih banyak. Fa'aksaru Atau lebih atau banyak. lebih banyak. Fa-nya di sini diartikan au. Oh. Ya, fa-nya diartikan au. Al-qalilu adapun air sedikit, ya tanajasu adalah menjadi najis. Menjadi najis. Tanah jasa itu menjadi najis. Ya. Biwuku in najasati, dengan jatuhnya najis. Ya. Ya, najasa itu sudah jadi bahasa Indonesia, najis gitu ya. Cuma beda penyebutan. Dengan jatuhnya najis fihi di dalamnya. Di dalam air tadi. Walaupun di sini artinya walaupun lam yataghayyar, belum berubah. Walaupun airnya belum berubah atau tidak berubah. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, terkena 1 percikan pipis aja, maka menjadi najis semua itu air. Tidak bisa untuk wudu walaupun tidak berubah. Wal ma'u, adapun air al-kasiru yang banyak, air banyak adalah la yatanajjasu, tidak menjadi najis illa tidak menjadi najis karena tadi ya terkena najis, terjatuhi najis, illa kecuali idza apabila taghayyara berubah. Taghayyara berubah. Ta'muhu rasanya. Au launuhu atau warnanya. Au rihuhu atau baunya. Ini kalau salah satu dari 3 ini berubah maka menjadi najis. Iya. Ya. 1 aja berubah maka menjadi najis. Walaupun itu 2 kulah ya, Pak. Kalau yang berapa yang banyak tadi ya Ustaz? 260 liter. Oke. Ada yang mau baca silakan. Ya Ustaz. Ya Pak Gunarso silakan. Tes ingatan nih. Bentar masih ketutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon, adapun pasal al-ma'u qalilun wa kasirun. Air sedikit, adapun air sedikit dan air banyak. Al-qalilu, ada yang sedikit, ada yang banyak. Oh, air itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Iya, bagus. Al-qalilu, adapun air sedikit, apa yang tuna bukan tanpa Ustaz ya. Tuna di bawah. Oh, tuna di bawah. Al-kulla ini 2 kulah. Wal-kasiru dan wal-kasiru dan air banyak. Adapun air sebanyak. Wal-kasiru air ya. Air banyak kulatani 2 kulah fa'aksaru atau lebih. Iya. Al-qalilu adapun air sedikit ya tanajasu menjadi najis biwuku'i an-najasati fihi biwuku'i lupa dengan jatuhnya waqa'a, jatuh. Dihubungi dengan jatuhnya an-najasati an-najis fihi di dalamnya. Wa'in dan bahwa lam walaupun lam tidak goyar berubah. Tidak berubah. Wal ma'u dan air al-kasiru banyak lah tidak
Ya tanajasu menjadi najis illa kecuali tidak apabila tagayyara ubah ta'muhu warnanya Rasa. au Rasa. Tokmu rasa. ta'muhu rasa au launuhu warnanya au rihuhu baunya. Iya. Mumtaz. Barakallahu fi. Coba, Satu lagi. Coba Ustaz. coba Pak Ustaz. Ya, silakan. Nah, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Mau coba Pak Ustaz. Coba Ya. Ustaz. Yang belum, Silakan. yang belum aja. Ya, saya belum. Yang belum, ya. Silakan, Bu. Saya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u qalilun wa kasirun. Faslun. Misal, al-ma'u qalilun wa kasirun. Air yang sedikit dan air yang banyak. Sudah tadi ya. Fal qalilum. Al-qalilu. Fal qalilu, air sedikit itu maduna, jika kurang dari 2 kula. Air yang kurang. Al-kulataini, dan air banyak jika lebih. Al-kulata ini 2 kula. Al-kulataini, jika lebih dari 2 kula. Tadi kurang dari 2 kula. Dan al-kulataini jika lebih dari 2 kula gitu ya. Duna itu artinya di bawah. Ma apa yang duna di bawah, al-kullata ini 2 kula. 2 kula. Air sedikit adalah air yang di bawah 2 kula. Kurang maksudnya. Duna itu kurang dari 2 kula. Iya, iya. Wal kasiru kulatani fakusaru. Dan air banyak fakasaru. Fa'aksaru. Fakasaru. Air banyak jika lebih dari 2 kula. Air banyak adalah 2 kula. Kullatani 2 kula. Kullatun kullatani. Isim tasniyah. Oh ya. Wa qalilu dan al-qalilu ya tanazzastu, air sedikit menjadi najis ya biwuku il najasati fihi, dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya. Bagus. Meskipun tidak berubah. Wa in lam ditut baca Arabnya. Wa in lam yatagayyaru, meskipun tidak berubah. Wa in lam yatagayyaru, meskipun tidak berubah. Yataghayyar, akhirnya sukun. Yataghayyar. Oh ya. Wal ma'u wal ma'ul kasiru. Sementara air banyak la yatanajasu, tidak menjadi najis illa istaghayru ila taghayyaru, dengan jatuhnya benda najis illa idza. Gimana Pak Ustaz? Illa idza naghayru taghayyara illa idza taghayyara. Bagus. Tidak menjadi najis. Ya. Tidak menjadi najisnya itu la yatanajjasu. Oh, la tanah. La tidak, yatanajjasu menjadi najis. Tidak menjadi najis dengan jatuhnya
illa iza taghayyara, dengan jatuhnya ta'muhu. Bukan. Illa artinya apa? Illa. Tidak. Nah, illa. Kecuali. Kecuali. Idza. Apabila berubah. Apabila berubah, illa iza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Tidak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya, kecuali itu mulai dari ila iztagoyaru ya Ustaz. Iya, bagus. Illa kecuali. Kalau bisa setiap kata kecuali diartikan. jika berubah Setiap kata diartikan. rasanya, warnanya, atau Ulangi. Ya, setiap kata diartikan, Bu. Jangan langsung. Iya. Jangan panjang-panjang ya. Jangan panjang-panjang. Illa iza taghayyara, kecuali jika berubah rasanya, kemudian ta'muhu, warnanya. Ta'muhu artinya apa? Ta'muhu. Rasa. Ta'muhu rasanya, au launuhu warnanya, atau aromanya, au rihuhu warnanya. Aromanya. Rih bau. Jadi kalau bisa bacanya itu Bu, satu kata diartikan. Satu kata diartikan. Jadi biar kita tahu setiap kata artinya apa gitu. Oke, bagus. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kitab apa, Ustaz? Ini kitab Safinatun Najah. Kita belum ngurai ya Ustaz? Belum diurai ini? Belum. Secara hari ini enggak dulu. Enggak dulu. Iya. Nanti diurai sendiri PR. Insyaallah. Jadi nanti setiap kosakata baru saya kasih harokat. Kalau lama berarti saya gundulin. Iya. Yang Ustadz yang tuna itu tadi Ustadz. Iya. Tuna. Kenapa Pak? Tadi maknanya itu bisa tanpa, bisa. Iya betul. Tergantung konteksnya. Asal artinya duna kalau diartikan di bawah itu jarang sih. Nah, iya. Jarang. Seringnya itu duna itu tanpa. Min dunillah, dari tanpa Allah atau selain. Selain atau tanpa. Yang ini di bawah ini. Iya di bawah. Syukron. Afan. Cukup ya kalau tidak ada pertanyaan. Kalau kita lanjut hari apa? Hari Senin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.